Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan video ujian akhir semester mata kuliah SPSS Application. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Firm Created Communication dan User Generated Content terhadap Brand Equity dan Brand Attitude. Saya sendiri, Muhammad Gading Pratama, akan memaparkan bagian awal hingga uji reliabilitas dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, masuk yang pertama ke latar belakang dan tujuan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi media sosial yang dilakukan oleh perusahaan maupun pengguna terhadap sikap dan ekuitas merek sebuah produk. Hal ini penting untuk mengetahui peran media sosial sebagai alat komunikasi pemasaran dalam membentuk persepsi konsumen. Selanjutnya masuk ke kerangka teori dan hipotesis. Dalam penelitian ini, kami mengangkat 4 variabel utama, yaitu yang pertama, Firm Created Communication atau yang disingkat dengan FC, yang kedua, User Generated Content yang disingkat dengan UGC, ketiga, Brand Equity yang disingkat dengan BE, dan yang keempat, Brand Attitude yang disingkat dengan BA. Dari situ, kami merumuskan 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu Firm Created Communication atau FC berpengaruh positif terhadap brand equity atau yang disingkat dengan BE. Lalu untuk hipotesis yang kedua yaitu GC berpengaruh positif terhadap BE. Lalu untuk hipotesis ketiga yaitu Firm Created atau FC berpengaruh positif terhadap brand attitude atau BA. Lalu untuk hipotesis yang keempat yaitu GC atau User Generated Content berpengaruh positif terhadap brand attitude atau yang disingkat dengan BA. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan cross-sectional design. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online via Google Form dengan total 43 responden. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Nah, analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui beberapa uji, itu seperti validitas, reliabilitas, regresi linear berganda. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, semua indikator dinyatakan valid berdasarkan korelasi antar item. Namun untuk reliabilitasnya hasilnya bervariasi. Nah, untuk FC Cronbach alpha-nya sebesar 0,681 itu artinya cukup reliable. Untuk UGC-nya yaitu 0,155 yang menghasilkan tidak reliable. Untuk BE-nya minus 0,001 sangat tidak reliable. Dan untuk BA-nya minus 0,215 juga tidak reliable. Nah, artinya hanya variabel FC yang konsistensinya cukup baik. Sementara yang lainnya perlu perbaikan pada instrumen skala pengukuran. Nah, selanjutnya saya, Jodiva, akan menjelaskan hasil deskriptif data hingga analisis regresi. Baik, selanjutnya kita masuk ke statistik deskriptif. Jadi untuk statistik deskriptif ini tadi berdasarkan hasil penelitian kita itu terdapat 43 responden, yang mana 43 responden ini itu rata-rata skor FC dan UGC-nya itu berada di kisaran 3,79 sampai 3,98. Yang mana artinya adalah responden pada penelitian ini itu cenderung positif terhadap komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pengguna. Untuk brand equity itu menunjukkan skor rata-rata 4,02 sampai 4,26 yang mana ini termasuk tergolong tinggi. Lalu selanjutnya untuk brand attitude itu memiliki skor antara 3,88 sampai 4,16. Yang mana ini terhitung
juga dalam kategori baik. Lalu kita masuk ke uji normalitas dan outlier. Uji normalitas dan outlier untuk di residu data atau res 4 dan res 5 itu menunjukkan p-value-nya itu 0,05, di mana menunjukkan lebih dari 0,05, di mana artinya adalah di atas 0,05 ini itu termasuk data yang berdistribusi normal. Untuk outlier-nya, itu tidak ditemukan outlier ekstrim secara visual dalam semua variabel, yang mana ini menunjukkan bahwa data tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi. Untuk hasil regresi, pada model 1 yang pertama itu ada BE terhadap FC. BE terhadap FC ini itu nilai R sama dengan 0,485, menunjukkan korelasi sedang. Lalu untuk R kuadratnya itu 23,5%, di mana BE menjelaskan 23,5% untuk variasi FC. Artinya, BE atau brand equity secara signifikan mempengaruhi firm created communication atau FGC. Masuk ke model kedua, itu BA terhadap FC. Oke, BA terhadap FC itu R kuadrat itu hanya 0,67%, 0,67%, di mana ini tidak signifikan. Artinya, brand itu tidak berpengaruh terhadap firm created communication secara statistik. Selanjutnya, model BE dan UGC itu R kuadratnya itu 19,8%. Lalu BA dengan UGC itu R kuadratnya 18%. Nah, kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap user generated content meskipun dalam tingkat moderat atau dalam tingkat standar. Nah, setelah melalui penganalisis data, kelompok kami merasa bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan analisis APK SPSS, terutama di bagian regresi dan validitas. Jadi, sebelum kami menutup, kami minta maaf karena terdapat kesalahan dalam melakukan analisis data dari pengumpulan data, analisis, hingga masuk ke validitas dan regresi. Namun, dari kesalahan tersebut kami belajar bahwa terdapat beberapa cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga kedepannya ketika kami melakukan skripsi nanti, kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi, dan hasilnya pun juga akan lebih baik lagi ke depannya daripada ujian akhir semester mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk penutup adalah perusahaan perlu mengelola komunikasi media sosialnya baik dari sisi internal yaitu baik iklan maupun mendorong konten dari pengguna atau user generated content. Nah, dari kedua variabel ini, maka brand equity sama brand attitude itu dapat tercapai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kami, selagi kami minta maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan atau telah kami analisis, terutama di bagian validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.